warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat KSPSTK, kita jumpa lagi pada podcast Bisa Pintar, bicara santai, penuh informasi serta viral. Nah, ini merupakan podcast yang dibentuk oleh Direktorat KSPSTK sebagai media untuk ngobrol santai serta informasi yang serta viral yang akan dibahas pada podcast Bisa Pintar kali ini. Aduh, sahabat KSPSTK, sore hari ini saya lagi bingung ya, lagi pusing karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke IG, Twitter, dan juga Facebook yang mengenai guru penggerak. Mereka banyak banget yang nanya terkait guru-guru penggerak yang sekarang ini udah banyak banget angkatannya. Saya juga nggak hafal nih udah angkatan keberapa. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih Bapak, saya ini lagi podcast loh. Ya enggak apa-apa, ini tadi kan saya juga dapat kiriman buku-buku nih. Oh iya? Ada Jejak Sang Penggerak, kumpulan kisah inspirasi guru penggerak. Waduh. Luar biasa, ini mulai ya. di angkatan 1, angkatan 2. Ada juga ini, cerita inspiratif pendamping guru penggerak. Pendampingnya, ini guru penggeraknya. Oh, Wah, yang ini ada lagi, ini apa tuh, cerita Pak? Bintang 7. Loka Karya 3 pendidikan guru penggerak. Wah, luar biasa. ini hasil-hasil guru penggerak ini. Waduh, luar biasa sekali sebentar ini. nih Pak, ini saya ini lagi podcast Ya. mau membahas mengenai guru penggerak ya, kepada para sahabat KSPSTK. Nah, tiba-tiba nih Bapak datang tanpa angin tanpa hujan ya, jadi rezeki banget buat kita ya Karena para saya sahabat. tahu bahwa semuanya lagi pada galau. Iya, Pengen bagaimana daftarnya guru penggerak, saya gimana ini Iya, dari betul, beberapa kabupaten kota. Luar biasa, sekarang sedang lagi orang-orang lagi cari, guru-guru itu cari, atau bahkan kepala sekolah, gimana yang mau mengikuti guru penggerak itu. Oh gitu, ya ampun luar biasa. Baik sahabat KSPSTK, ini rezeki kita pada sore hari ini ya, kita kedatangan langsung Dr. Kasiman sebagai Komandan Pendidikan Guru Penggerak. Nih, ini nyentrik boleh banget minum nih. ya? Boleh Pak, silahkan. Wah, Tuh. ini. Makanya saya bilang nyentrik karena gini nih, bawa minum sendiri ya, nggak bawa-bawa, nggak nawarin juga ke saya. Aduh nih, luar biasa nih. Oke, baik, udah minum nih Pak Komandan ya? Sudahlah. Kalau gitu karena saya persiapan ini. Oh, persiapan kalau nanti pertanyaannya banyak sekali dari KSPSTK, sahabat-sahabat itu. Oke, baik. Ya. Oke, ini baik. Kita kayaknya langsung aja nih, kayaknya udah Oke. semangat banget nih Komandan kita. Baik, Pak Komandan, sorry Ya. saya nih ya. Kita Ya. langsung aja ngobrol. Kalau tadi kan bawa buku-buku nih hasil dari para guru penggerak ya. Ya. Saya mau nanya nih, guru penggerak nih kayaknya kalau saya lihat udah hampir kayak model wafer ya, berlapis-lapis. Sekarang Ya. ini udah sampai ke lapisan berapa nih Pak kalau boleh tahu? Ini sudah lapis yang ke-7. Lapisan ke-7. Karena Bapak Ibu angkatan 1 sampai angkatan 3 sudah lulus. Kemudian angkatan 4 sampai angkatan 6 sedang berproses. Kita sedang juga melaksanakan seleksi untuk angkatan yang ke-7. Angkatan ke-7 nanti bulan Oktober mau dilaksanakan, dibuka dan pelaksanaannya dimulai. Dan ini kayak wafer tadi yang disampaikan Iya, itu, betul. wafernya. Sekarang mau rekrutmen angkatan yang ke-8 dan 9, Waduh. 10. Dan Luar itu biasa. dilaksanakan secara serentak. Luar biasa sekali ini. Waduh, wow. Nanti dulu nih Pak. Sabar. Sabar. Oh, Bapak iya. ini udah nyentrik banget ya, nggak sabaran. Pas banget kalau jadi komandannya guru penggerak. Ini bergerak terus nih para sahabat sahabat KSPSTK ya. Oke, kalau tadi kan banyak banget ya sebutin lapisan itu maksudnya tuh angkatannya ya. Jadi kira-kira nih Pak Komandan, dari sekian angkatan yang sudah berjalan, mana sih yang paling berkesan? Memang kan, memang kan semuanya berkesan nih Pak ya, punya cerita masing-masing di setiap angkatan gitu. Nah kira-kira menurut penglihatan Bapak nih sebagai komandannya nih, kira-kira angkatan berapa sih yang mempunyai cerita yang paling seru gitu? Kalau saya terkesan sekali di angkatan 7. Angkatan ke-7? Angkatan 7 lagi. Kenapa tuh Pak? Ya dari angkatan 1, 2, 3 sampai 6, angkatan 7 itu angkatan yang pendaftarnya luar biasa banyak. Ya, pendaftarnya itu 235.777, sementara yang akan diikutkan di pendidikan guru penggerak angkatan 7 hanya 20.000. Jadi hampir 200 lebih akan dipotong. Loh, bagaimana cara memotongnya? Biasanya menggunakan ranking di kabupaten kota itu. Di ranking saja. Kebutuhan kabupaten kota itu misalnya ada
atau proyeksi atau kuotanya itu 100. Yang mendaftar itu 1.000. Ya sudah, tinggal di ranking saja angkatan peserta mulai angka 1 sampai angka 100. Oh begitu, jadi nanti tinggal dipilih ya Pak ya? Tinggal dipilih. Oke, gitu. baik. Tapi nih Pak, kalau tadi kan yang berkesan, ya kan? Nah, saya dengar itu kan kalau pendidikan guru penggerak itu waktunya kan 9 bulan. Ya. Itu kayak wanita mengandung Pak, nggak salah. 9 bulan apa nggak kelamaan nggak sih, sahabat KSPSTK ya kan? 9 bulan loh, saya mengandung 9 bulan aja lama banget Pak. Ya. Itu bagaimana dengan guru-guru yang mengikuti program itu Pak? Mungkin bisa diceritain nggak? Ya, awalnya kita sesuaikan dengan kandungan. Karena kita pertama membuat program, kemudian kita analisis setiap modul berapa, programnya berapa. Nah, ketemunya adalah 9 bulan. Oh, gitu. Itu setelah itu, tapi gini, sahabat SPSTK ya, sekarang sudah dievaluasi, kemudian kita ada desain yang baru yang 6 bulan. Oh, 6 bulan? Iya, tapi jadi ini lebih cepat lagi. Tapi gimana nih Pak, kita sebelum ke 6 bulan ya Pak ya, kalau tiba-tiba nih, maaf kata ya, dalam posisi 9 bulan itu brojol di pertengahan. Karena kita nggak tahu ya sahabat KSPSTK ya, situasi dan kondisi selama kita mengikuti pelatihan itu kan 9 bulan lama, terus kita tiba-tiba di tengah-tengah brojol duluan gitu kan. Itu dispensasi atau gugur Pak? Di pendidikan guru penggerak menganut sistem gugur. Jadi kalau ada peserta misalnya di tengah perjalanan sakit, di tengah perjalanan kemudian ada haji, kemudian ada juga pindah lokasi, atau memang tidak bisa melanjutkan, itu ya gugur. Jadi, tapi jangan khawatir sahabat KSPSTK bahwa peserta itu bisa mendaftar di angkatan-angkatan berikutnya. Gitu. Jadi jangan khawatir misalnya, oh saya gugur. Walaupun gugur itu Bapak Ibu bisa mendaftar di angkatan berikutnya dan kita akan buka lagi gitu kan. Jadi silakanlah diatur, bahkan kadang-kadang ada yang mendaftar saja sudah gugur. Baru ada mendaftar. Pak yang kayak gitu? Iya, ada yang coba-coba mendaftar ya. Kemudian ada yang tahap 1 gugur, ada yang tahap 2 gugur. Nggak masalah, jangan khawatir, jangan patah semangat lah. Lelah boleh, tapi menyerah jangan. Waduh, tuh sahabat, lelah boleh, tapi menyerah jangan. Jadi coba terus ya Pak ya. Jadi kalau nggak lulus, coba lagi di angkatan berikutnya. Oke, tadi saya dengar ada lagi, bisa juga strateginya gini. Apa tuh Pak? Belajarlah kepada yang sudah lulus. Jadi kita strateginya seperti apa sih sebenarnya? Belajar apa mencontek Pak? Ya jangan mencontek, minta bimbingan lah seperti apa gitu. Belajar strateginya seperti apa, tip-tipnya seperti apa, cara masuknya seperti apa, itu bisa. Pokoknya prinsipnya belajar, dan belajar. Saya kira bisa. Betul. Ya. Luar biasa banget nih ya. Jadi jangan mencontek ya sahabat KSPSTK. Jadi kalau nggak lulus, belajarlah dari angkatan sebelumnya. Jadi tidak mencontek. Pak, tadi kayaknya Bapak sempat sebut 6 bulan. Apa tuh Pak? Ya 6 bulan proses pendidikannya. Oh sekarang? Iya 6 bulan sekarang. Oh jadi 6 bulan. Angkatan 1 sampai angkatan 4 itu 9 bulan. Kita sudah evaluasi. Tapi dengan 6 bulan itu bukan berarti mengurangi kualitas. Kita tetap menjaga kualitas. Total jamnya juga malah bertambah total jamnya. Yang 9 bulan itu 306 JP, jam pelajaran. Yang 6 bulan itu malah 310 JP. Ya memang agak perlu effort yang tinggi ya, karena harus mengerjakan tugas, harus masuk, dan pendidikannya juga menurut saya fleksibel ya, karena dilakukan di tempat kerja. Oh gitu. Berarti meskipun prematur ya Pak, dibikin 6 bulan, tapi tidak mengurangi kualitas ya? Ya, karena pendidikannya walaupun 6 bulan sudah didesain yang cukup efektif dan efisien. Luar biasa sekali ya. Oke, Pak, lantas gimana nih perasaan Bapak nih? Kan tadi udah angkatannya udah banyak ya. Nah, perasaan Bapak nih melihat bayi-bayi Bapak yang lahir ya, kan udah di angkatan-angkatan yang pertama, kedua itu kan udah lahir semua nih. Yang tentunya sudah dengan persiapan yang matang, gizi yang baik tentunya ya kan. Terus apakah menurut Bapak bayi ini dalam artian ya sahabat KSPSTK yaitu guru bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid? Menurut Bapak gimana? Ya, saya sangat senang sekali ya, sangat bahagia sekali begitu ketemu dengan guru penggerak yang sudah lulus, bahkan dengan kepala dinas, kepala bidang,
kemudian Balai Guru Penggerak cerita tentang bagaimana sih sebenarnya hasilnya, apakah mereka itu bisa menggerakkan komunitas menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran. Mereka itu penilaiannya sangat baik sekali ya. Misalnya sekarang di daerah itu sekarang ada komunitas-komunitas saling berbagi ya, saling melakukan refleksi, bahkan sangat terbantu dinas. Ya karena apa? Saya lihat malah justru guru penggerak itu menjadi ujung tombak kalau ada kegiatan-kegiatan langsung melibatkan atau dilibatkan menjadi narasumber, menjadi pengelola kegiatan. Pokoknya prinsipnya mereka senang sekali, enjoy, dan tentu saja bisa menjadi pemimpin. Dan tidak menutup kemungkinan sekarang banyak sekali yang sudah menjadi kepala sekolah. Wow. Itu lupa. Itu bahas kepala sekolah, sabar nih karena banyak juga ada pertanyaan yang terkait itu juga, Pak. Oke, sorry. Mungkin kalau tadi kan Bapak bilang hasilnya ya yang sudah Bapak lihat. Mungkin Bapak bisa lihat nih ke sahabat KSPSTK, mungkin di sini sudah ada yang lulus ya menjadi guru penggerak ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng nggak, Pak? Oh ya pasti gitu. Di samping cantik dan ganteng, pemimpin sebagai calon pemimpin. Itulah. Ya. Oke, Pak. Sebenarnya ini kan banyak juga yang nanya ke kami ya. Susah nggak sih Pak syarat menjadi guru penggerak tuh? Sebenarnya nggak susah. Semua guru mempunyai hak untuk mencoba, ya, untuk mendaftar, ya, karena itu hanya menceritakan sebenarnya apa yang sudah dilakukan sebagai guru. Ya, jadi kalaupun nanti di situ ada isian-isian IC ya yang harus dijawab gitu kan, sebenarnya itu pengalaman apa yang sudah dilakukan, kapan dilaksanakan, hasilnya seperti apa, ya, dikerjakan bersama siapa, itu sebenarnya kuncinya di situ. Oh, jadi kuncinya cuma di sharing pengalaman sebenarnya ya, sharing Pak, pengalaman, karena kan akan dilihat. Oleh karena itu ada persyaratan untuk 5 tahun mengajar, karena akan dilihat sebenarnya dia sudah melakukan apa, yaitu seperti apa, ini layak enggak menjadi pemimpin. Jangan-jangan untuk menjadi pemimpin itu harus tahan banting. Oh, berarti Pak kalau guru yang belum 5 tahun nggak bisa dong? Ya belum bisa, ya nunggulah. Nanti kan ada waktunya, kan masih muda sekali kalau. Ya, tapi kan kayak saya nih masih muda nih guru, saya pengen jadi guru penggerak tapi belum 5 tahun, gimana dong? Ya bisa lah, sekarang belajar, tidak harus menjadi guru penggerak untuk jadi penggerak. Oh. Gitu. Atau juga bisa belajar dulu, belajar kepada yang sudah jadi guru penggerak, materinya apa sih? Saya juga mau mengimplementasikan, atau juga belajar di platform, gitu. Dan di situ ada misalnya disiplin positif ada. Profil pelajar Pancasila ada, kan materi juga hampir sama. Oh, jadi berarti kalau saya guru muda, saya mau jadi guru penggerak, belum 5 tahun, berarti saya punya waktu untuk lebih banyak belajar dulu. Betul, mempersiapkan diri. Ya. Iya, dengan senior, dengan adanya platform, atau langsung praktek. Sebenarnya yang paling penting sebenarnya, bukan belajarnya banyaknya berapa, tapi bagaimana sekecil apapun diimplementasikan. Itu yang paling penting. Gitu. Punya ilmu banyak, nggak diimplementasikan untuk apa? Baik. Itu. Oke, kalau tadi berarti syaratnya tuh yang kalau sudah 5 tahun ya. Nah, kalau gitu nih, ini kan lagi pandemi. Ya. Terus anggapnya saya udah lebih dari 5 tahun, terus saya mau jadi guru penggerak. Di pandemi kayak gini nih, proses pelatihannya kayak gimana, Pak? Kan kita bingung kan, Pak, seperti apa sih gitu. Mungkin Bapak bisa ceritain simpelnya kepada sahabat KSPSTK nih. Simpelnya tuh pelatihannya kayak gimana sih? Ya, ini malah didesain ya. Pendidikan guru penggerak dimulai pada waktu ada pandemi. Jadi memang didesain itu ya di masa pandemi. Jadi Bapak Ibu sahabat KSPSTK, pendidikannya itu di tempat kerja. Tempat kerja artinya apa? Ya di sekolahan, di rumah, atau di kantornya. Atau yang penting ada sinyal. Karena pendidikan ini itu sifatnya hybrid ya, atau blended. Jadi ada pembelajarannya yang sifatnya online, ya online. Kemudian ada pembelajarannya untuk mengecek bahwa itu diimplementasikan enggak ilmunya dalam bentuk aksi nyata. Siapa yang mengecek nanti? Ada pendamping, namanya pengajar praktek. Jadi pembelajarannya secara online itu nanti belajar bersama narasumber, instruktur, dan fasilitator. Itu secara online.
Saya nyebutkan ini angkatan darat. Oh. Angkatan darat. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya karena ketemunya hanya di virtual. Oh gitu. Ya. Tapi Pak, gimana kalau nih, kalau tadi kan Bapak bilang secara virtual, tapi saya tuh di daerah yang mohon maaf sekali lagi, saya nggak punya akses internet yang baik gitu. Daerah saya penuh dengan keterbatasan, tapi saya punya minat yang besar untuk menjadi guru penggerak. Gimana Pak? Ya, jangan khawatir, kita atau Kemendikbudristek sudah mendesain 3 moda. Moda reguler yang tadi saya sebutkan, online, dan luring. Luringnya itu nanti di lokasi masing-masing dengan pendamping. Ada juga sekarang mode yang kedua, yaitu daerah khusus. Ini dikhususkan untuk sahabat KSPSTK, untuk yang daerahnya tidak ada listrik, tidak ada jaringan, kemudian geografisnya sangat sulit. Karena apa? Kepulauan. Ada satu pulau mesti ada 2 guru, satu pulau ada 3 guru, 4 guru. Itu kan tidak bisa dikumpulkan jadi satu. Kalaupun nanti didampingi, kasihan yang mendampingi. Karena apa? Kadang-kadang kapal itu lewatnya 1 minggu 1 kali. Waduh. Nah, itu yang mendampingi nanti nggak pulang-pulang. Ya, kalau geografisnya perpuluhan. Jadi Bang Toib. Iya, jadi Bang Toib gitu. Itu pola yang kedua. Jadi pesertanya itu dikumpulkan, ya di satu tempat. Kemudian pembelajarannya luring. Ada PTM, ya, pembelajaran tatap muka. Modelnya jadi pembelajaran tatap muka 1, kemudian belajar mandiri, pembelajaran tatap muka kedua, dan seterusnya sampai ada pembelajaran tatap muka yang keempat. Nah, yang ketiga modanya adalah moda untuk PGP daerah intensif. Jadi guru-guru yang bertempat di daerah yang kurang aman, kurang kondusif lah, gitu ya. Itu ada namanya PGP intensif. Guru-guru itu dari daerah yang tidak aman dibawa ke daerah yang aman, di situ dididik. Dididik, ya, ada PTM 1, kemudian mereka kembali lagi untuk menerapkan aksi nyata. Ya, setelah aksi nyata kembali lagi 1 kali lagi untuk laporan dan seterusnya untuk rencana tindak lanjut. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ya, di seluruh Indonesia guru-guru, ya. Jaminan ya Pak ya. Jaminan. Berarti sahabat KSPSTK yang berada di daerah 3T yang memang mempunyai minat besar untuk menjadi guru penggerak, keterbatasan internet bukan suatu kendala ya Pak ya. Kondisi geografis yang tidak memungkinkan juga bukan suatu kendala ya, karena program ini sudah dirancang sedemikian rupa disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya Pak ya. Luar biasa. Benar ya Pak ya? Benar, ini sudah disiapkan Bapak Ibu. Oke, baik kalau gitu nih. Boleh saya minum dulu? Boleh Pak, silakan. Karena sudah mulai kering. Baik Pak, mau tanya lagi nih. Kan tadi Bapak bilang ya, program ini sudah dibuat dengan sedemikian rupa lah gitu, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, lalu kalau saya dengar kan kemarin 1 September kemarin ya, itu kan sudah mulai dibuka pendaftaran pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 nih. Kira-kira ada strategi khusus nggak nih Pak yang membedakan dengan angkatan sebelumnya? Sahabat KSPSTK, untuk strategi ini sebenarnya pelaksanaannya nanti tahun 2023. Jadi angkatan 8, angkatan 9, angkatan 10 akan dijalankan di tahun depan. Tapi rekrutmennya mulai sekarang. Gitu. Karena sasarannya banyak sekali. Angkatan 8 itu 20.000 yang akan dijalankan, angkatan 9 itu 20.000. Angkatan 10 ini yang luar biasa sekali. Kenapa tuh Pak? 55.000. Astaga, wow, keren, banyak banget ya. Iya, jadi rekrutmen ini sudah dimulai, mulai kemarin 1 September. Bahkan yang pengajar prakteknya sudah mulai tanggal 23 Agustus. Dan ini Bapak Ibu, ya, ini rekrutmennya serentak. Serentak yang bagaimana? Jadi Bapak Ibu, ini serentak di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota dibuka semuanya. Oh, jadi sebentar, 8, 9, 10 dibuka serentak semua serentak berbarengan. Di angkatan 8. Di angkatan ke-8, oke, baik. Nah, sasarannya ada 30 kabupaten, 30 kabupaten, itu yang modanya adalah daerah khusus dan PGP intensif. Selebihnya ada 484 itu yang reguler. Oke, nah
Kalau tadi daerahnya taunya dari mana Pak? Bisa ngelihat apa yang tadi Bapak sebutkan itu? Jadi daerah sasaran itu silakan nanti dilihat di portal pendidikan guru penggerak. Ada portalnya ya Pak? Ada portalnya, dilihat. Ada. Jadi misalnya saya guru di daerah Bekasi, misalnya gitu. Saya sebenarnya mau lihat saya di angkatan berapa sebenarnya daerah saya, kota saya. Itu bisa dilihat di portal. Portalnya melalui link berikut ini ya, nanti bisa dilihat kira-kira daerahnya mana aja. Gitu ya Pak ya? Ya. Jadi strateginya seperti ini Mbak Lia. Rekrutmennya di angkatan 8 serentak dan dibuka sampai 1 bulan tanggal 31 September. Ya. Setelah itu, setelah pendaftaran selesai, nanti akan didistribusikan. Oh, kabupaten kota ini nanti di angkatan 8, kabupaten kota ini di angkatan 9, dan kabupaten kota ini di angkatan 10. Jadi didistribusikan semuanya. Gitu. Oleh karena itu serentak. Karena apa? Harus serentak. Ya karena kita sasarannya banyak, itu waktunya mepet, sehingga tidak ada waktu. Ya waktunya sudah 1 bulan ini, silakan Bapak Ibu, sahabat KSPSTK, silakan mendaftar. Bagaimana cara mendaftarnya? Ya di portal, dilihat di situ. Jadi di portal itu lengkap banget ya Pak? Lengkap, gitu. Baik, nanti sahabat KSPSTK mau tahu portalnya seperti apa, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, Pak, kalau tadi kan soalnya serentak nih ya. Terus kalau misalnya nggak lulus di 8, 9, ataupun 10, terus gimana Pak? Apakah nanti ikutnya dites lagi di angkatan selanjutnya lagi, misalnya angkatan 11 atau bagaimana tuh Pak? Ya prinsipnya ikut lagi karena menggunakan sistem gugur. Artinya kalau nanti, oh saya tidak lulus di tahap yang kedua, ya mulai lagi dari awal. Gitu. Atau tadi disampaikan di tengah perjalanan selama 6 bulan, oh saya ternyata melahiran saya nggak kuat ini, gitu. Ya ikut di angkatan yang berikutnya. Tapi karena ini serentak, ya nanti bisa ikut lagi di angkatan 11. Ya, atau bisa juga nanti lihatlah kondisinya. Makanya sering-sering berkunjung ke portal ke SIM PKB itu, Bapak Ibu sekalian, supaya oh ini dibuka lagi enggak, kapan bukanya, harus di situ. Oke, berarti tadi kuncinya ya Pak ya? Ya. Jangan menyerah sih sebenarnya. Jadi kalau berojol di pertengahan, ikutin lagi pada angkatan berikutnya. Berojol lagi, ikutin lagi. Pokoknya sampai lulus ya sahabat KSPSTK. Karena ada yang sudah sampai 3 kali juga belum lulus, tapi Pak, akhirnya juga bisa lulus. Waduh, luar biasa memang makanya guru-guru kita nih Pak. Semangatnya luar biasa sekali saya Pak. sampaikan belajar. Gitu. Baik. Belajar itu tidak harus dari pendidikan guru penggerak, dari portal, dari platform Merdeka Mengajar juga bisa. Banyaklah yang bisa dilakukan di situ. Oke, baik. Aduh, ini luar biasa banget. Pak, tapi nih, bisa dengar ada gonjang-ganjing nih. Aduh, ini proyeksinya setelah lulus dari guru penggerak, kaitannya dengan Permendikbud nomor 40 yang tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah tuh, apa Pak? Kayak saya dengar gini, terus saya kalau udah jadi lulus guru penggerak, saya mau ngapain dong, gitu kan? Terus saya untungnya apa nih? Udah capek-capek nih 9 bulan ngikutin ya kan? Menahan bayi dalam kandungan. Berat banget, terus saya jadi apa Pak gitu. Mungkin Bapak bisa kasih tahu nggak gitu, ceritain. Jadi ini sahabat KSPSTK. Kemendikbudristek sekarang sudah mengakomodir, sedang juga membahas untuk Permendikbud yang mendukung pendidikan guru penggerak, tapi yang sudah terbit ya, terbit Permendikbud 60 tahun 2022 itu tentang pendidikan guru penggerak. Di pendidikan guru penggerak itu seseorang yang telah lulus dan mendapatkan sertifikat guru penggerak itu bisa, sertifikat guru penggeraknya bisa digunakan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau penugasan lain di bidang pendidikan. Jadi ada 3 itu. Tapi yang penugasan lain di bidang pendidikan ini luas sekali. Bisa jadi kasih di dinas pendidikan. Bisa Pak, bisa jadi. Bisa jadi kepala bidang di dinas pendidikan. Waduh, luar biasa. Bisa lagi jadi kepala dinas. Jadi kepala dinas Pak? Bisa. Dengan setelah ikut guru penggerak? Bisa. Waduh. Bisa juga nanti jadi kepala balai guru penggerak, balai besar guru penggerak, atau balai penjaminan mutu pendidikan. Pokoknya yang hubungannya dengan pendidikan itu bisa diisi dari lulusan pendidikan guru penggerak.
Gitu. Jadi luar biasa sekali ini. Nah, hubungannya dengan Permendikbud 40 tahun 2021 itu sebenarnya kan Permendikbud yang menetapkan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi kalau sudah punya sertifikat guru penggerak, bisa nanti fleksibel mau jadi kepala sekolah, jadi pengawas sekolah, atau penugasan lain di bidang pendidikan. Oke, baik. Oh, berarti benar-benar luar biasa banget ya Pak? Luar biasa sekali. Berarti karena ini calon pemimpin pendidikan di mana sih sebenarnya bisa, di mana saja bisa. Berarti mungkin bisa dibilang golden ticket dong Pak? Iya. Wow, berapa yes nih Pak? Kalau kita udah ikut guru penggerak? Pokoknya kalau saya ikut 4 yes. Wow. Iya benar. Yes. Oke, nah sahabat KSPSTK rugi kalau nggak ikut. Kalau nggak ikut rugi ya Pak. Rugi. Nah, dapat ilmunya, dapat nanti juga golden ticketnya ada sudah. Jadi tunggu apa lagi guru-guru sahabat KSPSTK yang menjadi guru saat ini ya. Ayo ikut program guru penggerak ya, biar masa depan makin berkilau, bersinar ya Pak ya, menyongsong dunia, ciptakan generasi emas ya, tentunya. Tapi Pak, saya dengar-dengar nih, nggak dengar sih, cuma kan ini kan namanya netizen ya Pak ya. Terus kalau menterinya ganti gimana? Itu masih ada nggak program pendidikan guru penggerak? Ya masih ada, karena Permendikbudnya sudah, payung hukumnya sudah ada. Tetap ada nih Pak? Ada. Oke, jaminannya apa Pak? Ya jaminannya sekarang kan sudah ada aturan Permendikbud nomor 26 bahwa untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penugasan lain di bidang pendidikan itu sudah ada payung hukumnya. Waduh, jadi luar biasa, payung hukum pendidikan guru penggerak. Jadi untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan jabatan lain di bidang pendidikan, sertifikatnya sudah. Itu ditetapkan bahwa kalau tidak punya sertifikat ya nggak bisa. Itu satu-satunya golden ticket. Kalau yang lain itu nanti persyaratan yang berikutnya. Jadi saya simpulkan aman ya Pak ya? Aman. Oke, baik. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Ini sampai kapan ya? Ini jangan-jangan nanti nggak ada lagi. Nah, optimis saja lah kita jalan. Ya, maju terus pantang mundur ya para sahabat KSPSTK. Jangan menyerah. Jangan menyerah dan jangan menyerah. Oke, baik. Aduh, sahabat KSPSTK, alhamdulillah banget nih. Pak, saya itu tadi lagi pusing. Ini mau ngejawab tentang guru penggerak, tapi bingung mau nanyanya ke siapa, tiba-tiba Bapak datang. Jadi syukur alhamdulillah banget. Semua pertanyaan yang masuk ke media sosial kami bisa terjawabkan melalui podcast kita. Bisa pintar, ngobrol santai, penuh informasi, serta viral tentunya. Dengan komandan kita nih, Pendidikan Guru Penggerak ya, Bapak Dr. Kasiman. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Udah mampir ke ruangan saya yang mungil ini. Wah, bagus ini ruangannya ini. Karena di sini nggak ada dikasih minum, saya minum sendiri. Tenang Pak, besok saya sediakan kopi. Ya baik, terima kasih Pak Kasiman. Mohon maaf ya, dalam obrolan kalau misalnya ada yang kurang berkenan ya. Kita mungkin bisa pamit ke sahabat KSPSTK. Oke, ada sedikit pantun? Ya. Silakan Pak, buat menambah semangat dong Pak. Pantunnya apa Pak? Silakan. Pantunnya nggak disiapkan. Nggak disiapkan. Oke, baik. Oke, ada pesan khusus nggak nih Pak? Ya. Kalau tadi Bapak nggak nyediain pantun, oke saya maafkan karena saya juga nggak nyediain kopi nih ya, atau teh. Jadi mungkin sedikit pesan khusus untuk para sahabat KSPSTK dimanapun berada, mumpung sore hari ini nih, lagi cerah, silakan Pak. Sahabat KSPSTK, jadilah bagian dari transformasi pendidikan yang sekarang sedang bergulir untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Iya, luar biasa. Akhirnya Komandan Nyentrik ini kalah dengan pantun, jadi nggak bisa mikir ya. Oke. Pantunnya nanti diulangi. Iya, terima kasih ya sahabat KSPSTK, terima kasih Pak Kasiman ya. Meskipun tidak ada pantun, tapi tadi pesan yang sangat berkesan, yaitu jadilah bagian dari transformasi pendidikan. Jadilah bagian dari transformasi kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Luar Pasti biasa. Indonesia akan lebih maju. Maju bersama. Itu lebih baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa KSPSTK. Sampai jumpa sahabat KSPSTK di podcast kami berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sahabat KSPSTK, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bisa Pintar episode 1. Apabila sahabat KSPSTK memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami terkait pendidikan guru penggerak, bisa cantumkan di kolom komentar berikut ini. Ya, nanti kami akan jawab melalui webinar Rantai KSPSTK. Di episode keberapa? Silahkan cek pada media sosial Direktorat KSPSTK. Terima kasih.